Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Cuma memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Presiden Nugroho, peneliti 2024-19 dari Prodi MTP 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 9 isi, yaitu yang pertama menggerakkan lokomotif, mempertahankan kecepatan, mengurangi kecepatan, pengaturan pengereman, kembali arah, teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik, menarik lokomotif mati, melewati jalan banjir, dan lokomotif melewati wesel, jalan-jalan silang. Yang pertama yaitu menggerakkan lokomotif. Beberapa faktor yang mempengaruhi mula gerak lokomotif antara lain jenis lokomotif, berat rangkaian kereta api, lereng penentu kondisi trek, lengkungan, tanjakan, licin, keterampilan masinis. Persyaratan sebelum menggerakkan lokomotif diesel elektrik. Throttle handle posisinya notch 1-8, brake handle posisi netral, reverser handle posisi maju atau mundur ECS. Posisi run semua CB kondisi on dan saklar baterai on. Selanjutnya, setelah semua peralatan kemudi, kontrol indikator menunjukkan standar yang ditentukan, masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan menggerakkan throttle handle. Setelah terasa ada daya tarik dari lokomotif, selanjutnya rem dilepas secara perlahan dengan tujuan pada saat terjadi mula gerak kereta api tidak terjadi sentakan. Ketika menggerakkan throttle handle ke notch yang lebih tinggi, yang harus diperhatikan adalah memperhatikan load meter. Diusahakan jarum selalu menunjuk pada daerah hijau. Artinya bahwa pemberian arus listrik dari main generator ke traksi motor besarnya masih dalam batas yang diizinkan. Dan apabila penunjukan jarum sampai masuk ke daerah kuning, menunjukkan bahwa pemberian sudah melebihi batas yang diizinkan. Tapi kondisi seperti ini hanya diizinkan dalam batas waktu tertentu. Lalu yang berikutnya mempertahankan kecepatan. Untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada jalan datar, turunan maupun tanjakan, masinis harus dapat mengatur antara posisi gagang tenaga sesuai dengan yang dibutuhkan. Samping itu juga harus memperhatikan speedometer dan load meter. Di mana kedua peralatan ini adalah sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Jangan sampai kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang distandarkan. Dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam mengurangi kecepatan, yaitu mengurangi tenaga lokomotif, menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Lalu mengurangi tenaga lokomotif ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman. Transisi lokomotif CC201. Yang dimaksud dengan transisi adalah berubahnya rangkaian hubungan antar traksi motor karena berubahnya kecepatan lokomotif dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Hubungan seri paralel, kecepatannya 0-25 km/jam, putaran akselnya 0-160 rpm. Overspeed kecepatannya 120 km/jam dan putaran aksel 590 rpm. Pengaturan pengereman. Persyaratan pengaturan rem dinamik. Throttle handle dalam posisi netral, dynamic brake dalam posisi B besar sampai B kecil. Reverser handle posisinya maju atau mundur, ECS posisi run, CB posisi run, BMS dan saklar dynamic brake posisi on, dan TM posisi all in atau lengkap. Penjelasan, throttle handle pada posisi netral, akibatnya lokomotif tidak ada tenaga karena GF de-energized. Reversi handle pada posisi maju atau mundur, akibatnya lokomotif dapat bergerak. Saklar pemutus dynamic brake harus on, akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Circuit breaker dynamic brake harus kondisi on, akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Dynamic brake handle, gerakan dari posisi B besar ke arah posisi B kecil atau gerakan ke arah berlawanan jarum jam. Akibatnya TM1 dan TM2 terhubung kopel, TM3 dan 4 terhubung kopel, dan TM5, TM6 terhubung kopel.
Penjelasan, dengan adanya hubungan ini, maka TM siap mengeluarkan arus ke grid dan blower. Main field TM1 sampai 6 terhubung seri. RPM seperti pada note 7, tetapi tak ada tenaga karena generator field terputus. Dynamic brake handle gerakan ke B kecil. Akibatnya main field TM1 sampai 6 terhubung seri dapat arus, sehingga sebagai exciter dan grid serta blower dapat arus, sehingga kedua peralatan tersebut bekerja. Pada waktu akan melepas dynamic brake dan menggunakan lagi gagang tenaga sebagai berikut. Gerakan gagang dynamic brake ke posisi netral. Tunggu waktu sekitar 6 detik untuk memberi kesempatan pada buffer rangkaian agar menegang kembali. Jika dynamic brake dikerjakan, maka automatic brake pada lokomotif tidak berfungsi, karena udara yang akan menuju ke valve J1 yang mengatur udara menuju silinder rem secara otomatis dibocorkan. Bila sedang berlangsung dynamic brake dikerjakan, masinis mengerjakan emergency brake, maka secara otomatis dynamic brake akan terlepas karena arus yang menuju dynamic brake terputus. Bila dynamic brake dikerjakan, tekanan MT akan naik seperti NOS 7, karena bila dynamic brake dikerjakan, maka solenoid B dan C akan bekerja. Pengaturan rem udara tekan. Yang pertama, pengereman otomatis atau automatic brake. Sebelum menggerakkan, perlu diperhatikan throttle handle pada posisi netral, reverser handle pada posisi yang dikehendaki, gerakan gagang pengereman otomatis pada posisi servis pada notch pertama, posisi ini dan beberapa saat sampai pada brake pipe akan turun 5-6 PSI. Lalu yang kedua, pengereman independen atau pengereman lokomotif. Bila menghendaki pengereman lokomotif, maka yang digerakkan adalah gagang pengereman independen yang mempunyai dua posisi, yaitu release dan application. Membalik arah. Untuk mengerjakan membalik arah, terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi ngerem, serta throttle handle pada posisi idle. Karena bila throttle handle tidak pada posisi idle, maka reverser handle tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi disebabkan adanya interlocking antara throttle handle dengan reverser handle. Selanjutnya, setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang membalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Setelah gagang membalik arah yang posisi benar, berikan gagang tenaga dari kedudukan 1-8. Teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik. Semacam dinasan lokomotif antara lain, yang pertama kereta api dengan lokomotif tunggal, dengan lokomotif kereta api, yang kedua dengan lokomotif ganda, dan yang ketiga dengan lokomotif pendorong. Prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Prosedur yang harus diperhatikan: throttle handle posisi 1-8, reverser handle posisi maju atau mundur, dynamic brake posisi netral, automatic brake handle posisi release, cut out pilot valve kondisi in, independent brake handle posisi release, EC kondisi run, saklar serta CB kondisi on, deadman dikerjakan. Prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Alasan menggunakan lokomotif ganda antara lain: yang pertama, penggunaan lokomotif ganda sudah terjadwal. Contohnya pada rangkaian Bebelanjang di Sumatera Selatan. Yang kedua, penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Lalu ada teknik pelayanan lokomotif ganda. Teknik pengoperasian dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pelayanan individu. Artinya dalam mengoperasikan lokomotif, masing-masing lokomotif dilayani oleh seorang masinis, baik lokomotif depan maupun belakang. Yang kedua, peralatan sistem multiple unit. Artinya dalam mengoperasikan lokomotif, kedua lokomotif dilayani oleh seorang masinis, yaitu oleh yang depan saja, seperti pelayanan pada KRD atau KRL. Persyaratan mengoperasikan lokomotif ganda. Throttle handle pada posisi 1-8. Yang kedua 1-8. Persyaratan mengoperasikan lokomotif multiple unit seperti pada tabel berikut. Penjelasan: dengan menempatkan cut out pilot valve lokomotif belakang pada posisi out, maka automatic brake handle di lokomotif belakang tidak bisa dilayani, sehingga dengan demikian masinis lokomotif yang kedua tidak bisa mengerem rangkaian kereta api dengan menggunakan automatic brake. Cara pemberian tenaga pada pengoperasian traksi ganda adalah sebagai berikut. Masinis depan memberikan tenaga dahulu terlebih pada lokomotifnya. Setelah terasa ada tarikan, selanjutnya pengaturan tenaga disesuaikan agar tidak terjadi hentakan. Sedangkan untuk mengurangi tenaga masinis depan memberi semboyan.
Setelah terasa ada pengurangan tenaga, maka masinis depan baru mengurangi tenaga lokomotif. Dengan untuk pengereman yang dilakukan oleh masinis depan, masinis belakang tidak boleh melakukan pengereman. Menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh teknisi lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotifnya yang perlu mendapat penanganan seperlunya. Persyaratannya antara lain sebagai berikut. Lalu pada keadaan melewati jalan banjir. Bila mengoperasikan lokomotif pada suatu petak jalan yang menghadapi adanya banjir, untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel dengan kecepatan maksimum 5 km per jam. Bila ketinggian air lebih dari 6,35 cm, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor. Jarak antara TM dengan kepala rel seperti pada gambar berikut. Lalu yang berikutnya ada lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Bila melewati wesel atau jalan silang, penggunaan notch harus dibatasi di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang. Harus diusahakan posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi, karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Semakin tinggi notch, semakin tinggi pula arus yang mengalir, mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Tunjukkan posisi gagang tenaga pada waktu melewati wesel atau jalan silang pada posisi notch 5. Standar kelaikan operasi. Yang pertama ada mesin diesel. Ini standarnya seperti ini. Yang kedua, sistem standar kelaikan operasi sistem udara dan pengereman. Dan yang ketiga, standar kelaikan operasi perangkat bawah. Dan keempat, pada sistem transisi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.